Ya shalom. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ya, kita akan membaca tidak berurut. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mulai ayat 12. Kisah Rasul pasal yang kelima. Baik, saya akan membacakannya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lalu ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semuanya disembuhkan. Lalu ayat 28, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Tuhan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan-perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Ya, cerita ini adalah bagaimana Roh Kudus bergerak di dalam kehidupan gereja Tuhan, dan waktu itu motor penggeraknya yaitu rasul-rasul Tuhan yang mereka sudah diurapi Tuhan dengan Roh Kudus. Ya, mereka mengadakan banyak tanda mujizat dan perkara-perkara yang ajaib. Ya, membaca tadi yang tidak setelah diurapi oleh Roh Kudus, ternyata mereka tidak hanya diam begitu saja, wah sudah diurapi oleh Tuhan, tetapi ternyata ya ada satu dorongan yang kuat ya di dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saya mengibaratkannya seperti satu kaleng yang berisi gas, dan gas itu dipanasi, maka semakin panas ya api itu memanasi kaleng itu, maka lama-lama kaleng itu akan meledak. Ya, seperti Roh Kudus yang memenuhi murid-murid Tuhan yang mereka waktu itu menerima janji Tuhan ketika Tuhan katakan tinggallah di Yerusalem beberapa saat karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mereka tidak tahan. Mereka seperti kaleng yang meledak, ya, tidak bisa dibendung. Ya. Mereka mengerjakan perkara-perkara ilahi. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kita gereja Tuhan memperingati hari Pentakosta, di mana ya ada lawatan kuasa Tuhan. Kita di gereja Tuhan di tempat ini juga mengadakan doa, sekalipun ya tidak semua jemaat hadir di sini. Jemaat disarankan untuk
bisa mengikutinya secara streaming ya. Di dalam ibadah kita menyembah Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk terus memenuhi hati kita. Nah, mari kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi apabila Roh Kudus itu benar-benar memenuhi kita. Tentu saja kita bisa dari apa yang dialami oleh rasul-rasul ini dan murid-murid Tuhan yang mereka menanti-nantikan Tuhan di Yerusalem, yang mereka dicurai dengan Roh Kudus. Mereka melihat tanda-tanda yang ajaib seperti ada di kepala mereka, tetapi rambut mereka tidak terbakar. Mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, mari kita akan melihatnya. Yang pertama saya mendapati di situ yaitu adalah Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Saya mendapati yang pertama adalah ketika gereja Tuhan diurapi Tuhan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, roh yang sama yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus adalah roh yang menyatukan ya. Nah, ini bedanya Roh Kudus dengan roh yang lain. Kalau roh-roh yang lain itu mereka diberi kuasa untuk mungkin bisa menguasai orang lain, atau ya banyak ya kita lihat orang yang memiliki kekuatan yang lebih ya. Mereka biasanya ingin menguasai orang lain, atau ya mereka ingin menjadi orang yang utama. Tetapi di sini ketika Roh Kudus menjamah setiap umat Tuhan, nah di situ ada persekutuan yang semakin erat ya, ada kesatuan. Inilah ciri-ciri ya. Memang kalau kita lihat di situ ada mujizat yang luar biasa, tapi saya lihat lebih dalam di dalam kehidupan jemaat mula-mula di sini, yaitu mereka bersekutu semakin erat ya. Ya, kalau Tuhan menjamah kita dengan rohnya yang kudus, maka hati kita ini akan mudah sekali bergabung dengan hati orang lain juga yang sama, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati yang dipenuhi bukan kepentingan diri sendiri, tetapi hati yang dipenuhi dengan kebersamaan, kesatuan, dan hal-hal yang akan membawa kita tubuh Kristus menjadi benar-benar tubuh Kristus yang satu. Roh Kudus dicurahkan agar gereja Tuhan itu semakin satu. Nah, waktu itu memang lingkupnya adalah murid-murid Tuhan ya, secara masih kecil ya waktu itu di Yerusalem. Tetapi kalau kita sekarang gereja Tuhan itu begitu luar biasa luas ya, di seluruh penjuru bumi ya, dikabarkan kabar keselamatan itu, dan muncul gereja-gereja Tuhan yang melalui kabaran Injil, mulai dari rasul-rasul Tuhan yang menyebar ke banyak benua, ke banyak negara, sehingga sampai sekarang bahkan ada di Indonesia, ada gereja Tuhan di bangsa kita. Nah, mari yang pertama, mari kita sadari bahwa Roh Kudus itu akan selalu membawa kita kepada hati yang satu. Nah, hati yang erat dalam persekutuan ini, saya merenungkannya tidak pernah ada rasa untuk lebih hebat atau rasa yang lebih superior. Tetapi nah, kalau kita melihat orang yang persekutuannya bisa enak, erat, itu pasti ada roh yang saling melayani, saling memahami ya. Maka mari kita lihat di bangsa kita, apakah gereja-gereja Tuhan di bangsa kita ini juga sudah demikian? Kalau belum, mari kita berdoa bersama-sama agar Roh Kudus lebih lagi melawat gereja-gereja Tuhan ya, dimulai dari kita, gereja kita. Mari kita melihat di tempat ini ya, apakah kita
di dalam hidup kita semakin rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita memiliki perasaan hati yang rindu erat untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Ya, kalau tidak, ya ini perlu kita evaluasi di dalam kehidupan kita secara pribadi, lalu secara gereja lokal, lalu secara nasional gereja di bangsa kita, lalu secara global di seluruh dunia. Ya, mari kita rindukan Roh Kudus semakin menjamah kita, gereja Tuhan, agar kita satu, kita memiliki keeratan di dalam persekutuan. Ya, lalu juga ya di situ juga jelas ya, ketika Roh Kudus berkarya ada tanda-tanda yang ajaib. Nah, tanda-tanda yang ajaib. Yang kedua, tanda-tanda yang ajaib ini bukan untuk sesuatu yang megah ya untuk diri kita sendiri, tetapi tanda-tanda yang ajaib, mujizat yang ajaib itu untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Maka nanti buahnya akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan ya. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul ini mujizat yang tidak terbantahkan, seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Kalau kita ingat, Yesus pernah berkata ya, aku melakukan mujizat ini tetapi kamu nanti juga akan melakukan mujizat ini, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, ini anehnya Tuhan ya. Menurut dunia itu kalau ya guru itu mungkin tidak ingin muridnya melebihi dia, tetapi Tuhan Yesus ini benar guru sejati ya. Dia tidak ingin besar sendiri, tetapi apa yang dilakukan murid-muridnya Tuhan ingin bahkan itu lebih besar. Karena apa? Tuhan rindu seluruh bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang kembali kepada Tuhan karena melihat tanda-tanda ajaib itu. Maka ya kalau kita lihat dimanapun murid-murid ini melakukan tanda-tanda mujizat, ya orang-orang percaya. Bahkan kalau kita lihat ya, tadi ada Petrus, bahkan bayangannya saja ya itu bisa menjamah orang, untuk orang bisa dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya mari dari hal ini kita melihat ya, berarti kalau ada sesuatu yang tidak biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ketika kita dilawat Tuhan, ada sesuatu yang tidak biasa. Nah, mari kita merenungkan, apakah ketika kita melayani Tuhan ada sesuatu yang lain yang tidak seperti biasanya ya. Apakah kita dipenuhi dengan hati yang membara untuk melakukan hal yang lebih, yang tidak seperti biasanya. Nah, kita biasanya melakukan dengan ya karena mungkin bisa ya rutinitas, atau kita mungkin melakukannya dengan ya karena sudah kebiasaan. Nah, tetapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus maka akan selalu membara. Nah, memang di dalam kehidupan kita ya seringkali kita ya ada naik turun. Nah, tetapi mari kita rindukan terus Roh Kudus agar membuat kita menyala-nyala. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita juga mempunyai dorongan untuk melayani dengan penuh sukacita, ya. Melayani dengan penuh hasrat ya. Kita bisa melihat di situ di pasal 5 ayat 41 dan 42 ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, ini bandel. Ini bandel yang positif ya. Bandel mengerjakan terus ya. Padahal kalau kita lihat di atas tadi adalah mereka itu yang sempat di penjara, lalu mereka juga sempat disesah dan mereka dihambat ya.
oleh ya terutama adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi, orang-orang yang punya pengaruh di situ. Ada ahli-ahli Taurat di situ. Ya, mereka disesah, mereka dihambat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mereka melayani dengan penuh sukacita. Nah, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kesulitan apapun kita lalui dengan sukacita. Ya, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita itu juga ada hal-hal yang melemahkan kita. Ya, keadaan kita, ya mungkin keadaan orang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang mengalami mungkin kesulitan di dalam keuangan, mungkin sedang mengalami kesulitan, atau mungkin sedang di dalam rumah tangga yang tidak tahu harus dibagaimanakan. Ya, dalam kehidupan ya sosial, dalam kehidupan yang lain-lain lagi, ya, mungkin kita mengalami hambatan. Nah, tetapi ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terlebih kalau kita ya menginjili orang, lalu kita mendapat tantangan seperti apa yang dialami rasul-rasul ini. Ya. Lalu di situ justru mereka bersukacita. Ya. Kalau ini tambah ya bahasa Jawanya tambah diloroni tambah seneng. Tambah diloroni tambah seneng. Nah, itulah yang terjadi karena penderitaan itu adalah juga menjadi bagian dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Penderitaan karena nama Tuhan Yesus, tetapi bukan penderitaan yang lain. Penderitaan karena kita melayani Tuhan. Ya, dikatakan ya kita diberi karunia bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Maka mari ya saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, mari yang loyo, mari yang mungkin saat ini putus asa, yang saat ini tidak membara, letih, lesu, lemah, mari kita rindukan Roh Kudus menjamah kita, benar-benar menjamah kita. Mari kita rindukan itu agar apa? Ya, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, saya yakin ya tidak bisa langsung bersukacita begitu saja. Tapi ada pergumulan tentu saja dalam hati kita. Tapi pasti Roh Kudus itu menguatkan. Ayo tetaplah bersukacita di dalam melayani Tuhan. Nah, disinilah ya ada buah-buah roh yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, gimana kita bisa mendapatkan buah roh sukacita kalau kita tidak pernah mendapatkan penderitaan? Nah, namanya buah itu adalah hasil. Buah sukacita berarti hasil dari ketika kita mengalami hal yang tidak menyukacitakan, tetapi kita tetap bersukacita atau kita tetap ingin bersukacita, berarti itu berbuah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak mengalami kesulitan itu? Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, kita bersyukur. Nah, kita memiliki kesabaran. Ada buah-buah roh di dalamnya. Ya, buah roh banyak ya. Ada kasih, sukacita, ya, damai sejahtera. Gimana kita bisa mendapatkan buah damai sejahtera kalau hati kita tidak pernah mengalami yang namanya galau, yang namanya khawatir? Ya, justru itulah yang membuat kita akan berbuah. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita akan membuat kita berbuah. Ya, saya ada satu hal ya yang saya ingat dulu di dekat rumah saya itu ya, terutama pohon mangga. Nah, saya dulu tidak paham ya, kok ini pohon baru tumbuh ya, udah mulai besar, ini kok malah batangnya itu di apa ya, bahasa Jawanya dibacoi ya. Dibacoi ya, di apa ya? Ya pokoknya dilukai dengan parang ya, dilukai begitu. Lalu loh, kok pohonnya kok diginikan semua, saya melihat begitu. Nah, lalu saya bertanya ya pada ya kakek saya, kok digitu ke Mbah? Nah, kakek saya menjawab, gendang cepet awoh, biar cepat berbuah.
Apa ya toh? Ya saya karena ya enggak ngerti ya. Tapi ya beberapa orang mengatakan memang ketika pohon itu dilukai seperti itu, ternyata ya mereka mengamati pohon itu justru cepat berbuah. Pohon itu justru cepat menghasilkan buah. Ya, memang saya lihat ya beberapa saat kemudian memang pohon itu berbunga. Wah, kok iya ya saya karena waktu itu masih kecil belum tahu ya. Tapi ternyata ya saya lihat ada teori-teori di dalam pertanian seperti itu. Ada ranting-ranting dipotong seperti itu. Lalu pohon itu justru akan semakin cepat berbuah. Nah, dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, ya terlebih ketika kita memberitakan Injil, mungkin ada tantangan, kesulitan, mungkin dalam ketika kita melayani Tuhan ada tantangan, perselisihan mungkin, atau rasa-rasa tidak enak di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, tetapi mari kita melihatnya itu justru sebagai sarana Roh Kudus akan menolong kita, mendidik kita memiliki karakter Tuhan Yesus, yaitu memiliki buah-buah roh. Ketika kita dilukai, justru di situ kita akan berbuah, memiliki buah Roh Kudusnya. Luar biasa. Lalu selanjutnya ya, kita melihat bahwa Roh Kudus itu tidak terhentikan, sekalipun tadi kita melihat ya mereka dihentikan dengan mereka dipenjara, mereka disesah, mereka dihambat, tetapi ya rasul-rasul Tuhan ini bahasanya sekarang bandel ya, tidak bisa dihentikan. Karena seperti tadi kita lihat di awal bahwa seperti kaleng gas yang diobori dengan api yang panas ya, kaleng itu pasti akan meledak, ya, tidak bisa dihentikan lagi. Nah, seperti itulah dalam kehidupan kita, jika Roh Kudus memenuhi kita maka juga akan terjadi ledakan dalam kehidupan kita. Ya kalau kita saat ini tentu saja kita introspeksi diri sendiri. Wah, kok aku nggak ada apa-apa ya, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Ya mari kita rindukan Roh Kudus akan memenuhi kita, agar kita punya hasrat seperti ya Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, sekalipun ya ada tantangan. Ya, kalau kita melihat juga Roh Kudus ini terus bergerak. Nah, tetapi kita juga melihat di situ juga ada yang namanya si jahat yang mencoba menghambat. Di ayat 17 ya, di situ kalau kita lihat, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ketika si jahat itu melihat pekerjaan Tuhan, di mana orang-orang melihat kebenaran, orang-orang diselamatkan, ya tentu saja mereka tidak suka, mereka tidak sesuka. Lalu apa yang terjadi? Nah, mereka memakai orang-orang yang apa di situ iri hati. Di situ ada orang-orang ya imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Mereka itu adalah orang-orang hati, orang-orang yang iri hati. Seringkali juga pekerjaan Roh Kudus mencoba dihambat oleh apa? Iri hati, orang-orang yang iri hati. Nah, jelas orang iri hati ini tidak punya kedamaian di dalam hatinya, maka mereka tidak bisa bersekutu bersama-sama, bersatu begitu, satu pikiran, satu perasaan, tidak bisa. Nah, orang iri hati ini pasti orang yang punya agenda khusus, agenda untuk kepentingannya sendiri. Nah, maka mari kita waspada ya. Entah diri kita sendiri, mari kita juga melihat apakah ada iri hati ketika kita melayani Tuhan. Apakah juga mungkin ada teman-teman ya sepelayanan, ya bisa jadi mereka juga bisa iri ya. Nah, mari kita koreksi ya, terlebih diri kita sendiri, apakah ada iri hati. Jangan sampai ya
Si jahat memakai iri hati itu untuk memadamkan roh ya. Di dalam pelayanan kita, kalau ada kesatuan, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Sebab tanpa kesatuan ya tidak bisa. Nah, Tuhan sendiri ya rindu gereja Tuhan satu, seperti Tuhan Yesus dan Bapa satu. Nah, kesatuan itu penting. Di situ mereka memaksa menghentikan laju rasul dengan apa? Ya, yang pertama, kalau kita melihat di situ mereka kan memenjarakan. Berarti mereka benar-benar mencoba menghentikan secara fisik. Ya, secara fisik juga bisa kita pahami dengan dalam keadaan kita seperti tadi. Ya, kelemahan-kelemahan yang mencoba menahan kita agar kita tidak bergerak, tetapi saya percaya itu semua akan bisa kita lalui kalau Roh Kudus benar-benar menyala di dalam kehidupan kita. Hambatan-hambatan itu saya percaya ada, tetapi kita juga lebih percaya bahwa Roh Kudus membuat kita sanggup melewati semuanya itu. Keadaan fisik, keterbatasan kita, keterbatasan keadaan, semua itu bisa menghambat kita. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bisa melakukan mujizat. Nah, kalau kita baca dalam satu pasal ini ya, mujizat yang luar biasa. Ketika mereka di penjara, nah, Tuhan Yesus itu melepaskan mereka tanpa membuka gembok. Nah, ini kan aneh ya, ini mujizat ini. Seperti kalau kita dalam ruangan, tiba-tiba kita bisa keluar dari ruangan itu tanpa melewati pintu karena pintunya dikunci. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus ini sudah di luar nalar ya. Kok bisa orang yang secara fisik kok bisa keluar dari penjara, yang pasti penjara itu ya sesuatu yang dijaga ketat ya. Di situ ada penjaga-penjaga, mereka juga plonga-plongo. Loh, ini kuncinya masih ada semua, tapi rasul-rasul ini hilang ya. Mereka katakan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Nah, lalu kemana mereka ini? Ada batasan-batasan, mungkin penjara-penjara yang mencoba memenjarakan kita. Tetapi ya, kita percaya Tuhan dengan kasih karunia-Nya bisa melepaskannya dengan, nah kalau ini bisa dengan cara yang benar-benar ajaib, yang tidak nalar ini tidak nalar ya. Maka mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan, sekalipun kita bisa saja mengalami cobaan, keadaan yang berat memenjarakan kita, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Lalu selanjutnya mereka juga melakukan apa yang namanya intimidasi. Di situ di ayat 28, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Mereka mencoba mengintimidasi ya, lewat perkataan mereka. Nah, di situ mereka katakan ya, apa kamu mau kan darah orang? Yang dimaksud orang itu darahnya Tuhan Yesus. Karena semua orang tahu siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, mereka sebenarnya, kalau saya lihat, mereka sendiri sebenarnya sedang terintimidasi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, tapi mereka memakai kata-kata itu untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan, mengintimidasi para rasul, agar apa? Mereka berhenti untuk menginjil, untuk memberitakan kabar keselamatan. Ya, mereka melihat sesuatu yang perkataan yang bisa melemahkan seperti itu. Tetapi ya puji Tuhan, mereka menjawab dengan luar biasa. Petrus ya dan rasul-rasul
yang lain itu menjawab kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Intimidasi akan melemahkan kita, tetapi ya mengingatkan kita bahwa kita harus lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada firman Allah. Mungkin kita diintimidasi dengan berbagai hal ya, dengan perkataan-perkataan yang bisa menakutkan, melemahkan kita. Nah, tetapi mari kita kembali ke firman Tuhan yang menguatkan ya. Lalu yang selanjutnya, mereka juga bisa berusaha untuk melenyapkan kita atau membunuh kita, benar-benar membunuh. Ya, di ayat 33, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, beberapa dari kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, terlebih ya orang-orang yang menginjil di garis depan, mereka yang menginjili orang-orang yang benar-benar di tempat-tempat yang radikal, mereka mengalami hal ini. Mereka mengalami pencobaan pembunuhan ya. Banyak ya kita melihat, bahkan di bangsa kita juga ada orang-orang ya, penginjil-penginjil, mereka diintimidasi, lalu kalau enggak mempan mereka benar-benar dibunuh. Nah, tetapi saya percaya ketika ya kita enggak tahu ya, setiap orang dipercayakan Tuhan beda-beda. Ada yang dipercayakan kita mungkin mengalami suatu hari seperti ini ya, saya percaya Roh Kudus akan menguatkan kita. Ya kalau tidak ya tidak apa-apa, kita lakukan hal yang lain. Tetapi kita memandang bahwa ketika sekalipun kita ada di dalam kesulitan, kita harus mengalami maut, tetapi Tuhan itu yang melepaskan kita, Tuhan yang menolong kita. Nah, mari kita introspeksi diri kita, bagaimana keadaan kita sekarang. Apakah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rasul-rasul tadi itu juga ada di dalam kehidupan kita? Kalau belum, ya enggak apa-apa, tapi mari kita inginkan. Bukan berarti terus kita jelek ya. Ya, setiap orang dijamah Roh Kudus dengan cara Roh Kudus masing-masing. Tetapi satu hal yang menjadi bagian kita, yaitu apa? Kerinduan kita. Tuhan Yesus bisa jamah kita di gereja, di rumah, di jalan, di mana-mana, dimanapun berada. Tuhan Yesus bisa jamah kita, menguatkan kita selalu, mengurapi kita dimanapun berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Tetapi satu yang menjadi bagian kita, yaitu kita harus merindukan, membuka hati kita agar Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini, menjadi pengingat-ingat bagi kita apa yang harus kita kerjakan saat ini. Mari kita bersama-sama merindukan Roh Kudus lebih lagi. Sekalipun ya sudah lewat hari Pentakosta, tapi Roh Kudus tidak terbatas di hari Pentakosta, tetapi di hari-hari yang lain, bahkan sampai memimpin kita sampai kekekalan. Mari kita tetap rindukan pimpinan Roh Kudus agar hidup kita menjadi berguna, menjadi dampak dimanapun Tuhan membawa kita.